kita kembali lagi di program Bitalk dan kita beritahukan kepada pemirsa bahwa kita bisa lihat acara ini live langsung di YouTube Banjarmasin Post News Video, di Facebook Bipos Online, dan di Instagram Banjarmasin Post. Bang Jo masih hadir? Masih, alhamdulillah. Bang Jo, ini mungkin kan orang banyak yang nggak tahu munculnya Saranjana ini juga otomatis mengangkat nama sampean lah. Nah sebenarnya Bang Jo ini bikin film sudah berapa film sih mungkin? Kalau orang kan taunya ini, oh ini di Saranjana. Sebenarnya film-film sebelumnya yang Bang Jo bikin ini film-filmnya judul-judulnya mungkin film apa Mbak Jo yang boleh beritahu nih? Saya sebenarnya awalnya bermulai dari seorang penulis. Saya penulis skenario. Jadi mulai dari 2014 itu saya banyak nulis untuk film televisi sebenarnya. Nah, baru setelah itu memberanikan diri di 2015 saya membuat production house, dan film layar lebar pertama saya adalah film Catatan Akhir Kuliah, dan itu masuk nominasi sebagai penulis Piala Citra untuk skenario adaptasi. Tapi nggak menang karena kalahnya sama Filosofi Kopi kalau nggak salah, gitu loh. Nah, bagus setelah itu setiap tahun kita rutin sebenarnya, alhamdulillah, produksi film dari film Catatan Akhir Kuliah debut. Bagus setelah itu ada The Cocola Chair, ada Love Gibbon, ada Gaskuy, terus ada juga yang kemarin yang mungkin cukup lumayan dikenal adalah Iblis Dalam Kandungan. Dan baru setelah itu saya memberanikan diri menjadi sutradara di film kelima. Nah, Saranjana ini adalah debut sutradara saya. Kalau sebagai penulis cukup banyak ya. Jadi, nah, dan yang film yang akan menjadi kedua saya jadi sutradara adalah Iblis Dalam Kandungan 2. Sudah produksi Bang, tinggal tayang aja. Oh, itu juga sudah mulai disutradarai oleh Bang Jo sendiri? Betul, dan itu saya kebetulan menjadi sutradara, tapi penulisnya dari Bang Asap. Bang Asap ini adiknya Gagi Nugroho, dia yang menulis skenario-nya. Dan kalau terkenalnya kalau di film, Bang Asap ini penulis Kodrat, film Kodrat kemarin yang juga Book of Best. Dan itu ditonton hampir 2 juta lebih. Ya. Bang Jo, ini ada Banjarnya nggak ini? Atau bagaimana ini? Kalau Iblis Dalam Kandungan malah lebih ke arah Sunda dan Jawa. Oh, Sunda dan Jawa. Berarti sudah mulai ada toleransinya dengan provinsi lain ini. Oh, kalau untuk Kalimantan Selatan tunggu next project kita. Karena Saranjana ada universe-nya. Bang Jo, ini kan sampean juga berangkat dari orang lokal ya, ini kebanggaan bagi kita juga. Ini dan bukan main-main, bukan kaleng-kaleng, karena ini juga berasal dari hulu sungai, ini kan kebanggaan juga. Dan kolaborasi antara sampean ini juga anak-anak muda juga untuk musiknya juga ngambil Jep Banjar. Ini apakah nanti akan berlanjut ke proyek lainnya, atau sudah ada rencana-rencana tadi yang film musik Banjar ini apakah akan dibangkitkan kembali atau bagaimana ini? Insya Allah Bang, kita sebenarnya udah merancang beberapa development naskah. Jadi kita ada beberapa proyek tentang Kalimantan khususnya. Dan itu juga mungkin saya nggak bisa sunding karena itu proyek masih kita rahasiakan. Tapi kami akan kasih kejutan beberapa yang tentunya mungkin kami akan orang yang tidak dipikirkan orang lain, tapi ada di sekitar kita, khususnya Kalimantan Selatan, itu akan menjadi bahan kami. Gitu loh. Oh, siap. Kita ke Mas Jepri ya sekarang juga. Mas Jepri sama Mas Eben. Nah, sekarang ini kan di budaya Banjar itu kan lama kan kadang-kadang mulai tergerus lah mungkin kan. Khawatir kita kan. Walaupun sekarang ada muatan lokal kan, bahwa ada bahasa Banjar, kesenian Banjar, lagu Banjar. Nah, berangkat dari ini ada misi tersendiri nggak dari Jep Banjar sendiri tentang budaya Banjar, khususnya lewat musik ya? Atau nanti dikolaborasikan dengan yang lain-lain selain film, mungkin ada proyek-proyek lain rencana yang mungkin dari Jep Banjar sendiri gitu lah? Atau impian-impian dari Jep Banjar sendiri bagaimana ini ke depan? Iya, jadi kalau kita memang visinya supaya mengenalkan bahasa Banjar ya itu saya. Jadi
dengan film Saranjana ini juga di luar ekspektasi kami ya. Jadi ternyata lagu Banjar tuh bisa keterima sampai ke nasional ya. Sampai orang-orang luar tuh bisa nyanyi Saranjana. Kaget juga, wah ternyata bisa nempel juga senempel itu ya. Jadi ini menunjukkan kalau kita budaya Banjar itu memiliki sesuatu yang unik ya, dan itu juga nggak kalah saing kok dengan budaya-budaya lain. Selama ini kan kita sering di Kalsel bahkan banyak yang nyanyi lagu Jawa gitu ya. Lagu Jawa. Nah, saya juga sebagai seniman Banjar tentu ingin mengenalkan bahasa Banjar juga bahkan sampai ke luas ya. Jadi itu salah satu mimpi kami juga supaya gimana caranya lagu Banjar ini bisa terus berkembang gitu. Kalau kami sih memang targetnya minimal 100 lagu Banjar ciptaan sendiri. Wah, mudah-mudahan ya. Amin. Dari Bang Eben sendiri nih, Bang Eben ini ketemunya ini sama personel bisa bikin musik dan bisa sejalan. Mungkin kan di dalam perjalanannya juga kadang-kadang kan bisa ada perbedaan, ada ini kan, tapi bisa awet dan bisa visinya sama gitu, dan ketemunya ini bagaimana ini ceritanya bisa. Nah, ini kan artinya dari Mas Jepri sendiri dari Palembang ya? Ya, Tapi lahir dari Palembang, lamanya tapi di sini. Tapi, nah ini kenalnya apa dari kecil atau kenal di mana gitu, atau ketemu di mana gitu lah? Di SMA kita sama. Oh sama. SMA-nya? SMA 7. Semapen ya. Oh, aku alumni Semapen. Jadi memang dari sekolah musik? Enggak, jadi kayak seneng-seneng ciptain lagu gitu dulu, bikin-bikin produksi. Kalau dulu di sekolah musik ini? Main musik juga? Ya, main musik. Dia main musik. Jago. Saya enggak. Kalau Mas Eben gitar? Ya saya cuma bikin lagu aja. Bikin lagu. Beliau yang bawain. Oh gitu. Kalau vokalisnya biasanya sekarang nyari-nyari atau dulunya kayak ceritanya, atau SMA 7 juga atau bagaimana? Iya, dulu vokalisnya salah satunya ada yang junior kami juga di SMA 7, namanya Niluh Puturatna Wedani. Dia yang nyanyi lagu Ayo ke Banjarmasin. Terus kebetulan karena dia sempat cuti karena hamil ya, akhirnya kami nambah vokalis lagi, itu Winda Aldina. Dia sekarang yang nyanyi lagu Saranjana itu, si Winda itu. Terus Winda sekarang menikah, ikut suaminya ke Kalteng bolak-balik. Jadi kami nambah lagi vokalis baru, ada namanya Soma Hajir. Dia masih SMA. Oh, yang Saranjana? Saranjana Winda. Iya. Ini kalau beda-beda kayak gini biasanya gimana ini biasanya? Atau vokalis yang masih cabut-cabut ini bagaimana ini biasanya nyarinya? Enggak susah ya jadinya? Ya enggak sih, kalau kami sih kan memang hobinya menciptakan lagu ya. Memang hobi kami menciptakan lagu ya. Jadi kadang lagu ini cocoknya vokalis yang ini, vokalis yang lagu ini vokalis ini. Jadi tiap lagu tuh punya karakternya masing-masing. Justru itu menambah untuk bendahara lagu-lagu kami, dan juga bisa menembus pasar-pasar yang baru lagi gitu loh. Jadi senang juga. Ini Mas Jepri dengan masuknya atau kolaborasinya antara musik Banjar ini kan, khususnya Banjar modern yang punya sampai ini ke dunia film gitu loh kan. Ini ngangkat keduanya kan, jadinya kasarnya kan. Dan ini gimana ini tanggapan Mas Jepri? Atau Mas Jepri ada keinginan nggak lagi ada di event-event lain selain film gitu loh? Iya. Jadi memang mimpi banget sih supaya lagu Banjar keterima nasional. Jadi saya ingat dulu waktu tahun 2011 tuh nonton film The Raid ya. Saya nonton film The Raid tuh, teman saya cerita ini yang ngisi soundtrack ini band teman saya. Saya pengen ada keinginan gimana ya, pengen juga gitu ya. Cuman 2011 itu saya belum bisa bikin lagu, belum bisa bikin musik yang proper ya. Ternyata kesempatannya hadir setelah 12 tahun kemudian. Jadi itu cerita yang panjang dan mimpi masa lalu saya juga yang baru bisa kewujud sekarang, dan ternyata filmnya bisa masuk box office lagi kan, 1 juta tuh jadi kebanggaan tersendiri gitu ya. Ada 4 lagu saya di situ, jadi itu salah satu mimpi saya juga. Dan ya kami mimpinya sekarang sih pengen bawa lagu Banjar supaya ke next level lagi ya. Kami pengen supaya lagu Banjar itu bisa viral se-Indonesia lebih jauh, kemudian bisa dibawakan di Istana Negara, mungkin nanti acara 17 Agustusan. Itu mimpi banget. Mimpi banget ya. Iya. Bang Jo masih stay ini Bang Jo? Alhamdulillah masih, Bang. Alhamdulillah masih segar. Bang Jo, ini menarik ini. Sampean ini kan kelahirannya aslinya dari Nagara. Saya sampai dengan Madrasah Aliyah di Nagara. Oh, di Nagara. Kemudian saya kuliah di Jakarta di Sekolah Ilmu Komunikasi. Terjunnya sampai di terjun ke dunia film, Kak. Sesatnya ini gimana ini sesatnya ini? Sesatnya ceritanya. Sesatnya itu kebetulan kan saya dari kecil suka film ya Bang, gitu loh. Oh. Suka nonton film,
saya juga bercita-cita dari kecil itu pengen nulis film-film itu gimana sih dibikinnya gitu. Saya kebetulan suka nulis kan dari dulu itu suka bikin puisi, suka bikin eh, cerita cerpen-cerpen. Dari awal-awal menulis itu saya kasih ke teman-teman tuh tulisan saya dibaca-baca mereka gitu loh. Terus berani juga dulu kirim-kirim naskah ke penerbit-penerbit gitu. Tapi banyaknya ditolak, Bang. Banyaknya Biasa, ditolak. ya. Kebetulan, iya, saya sampai ke Gramedia, kemana gitu. Ujung-ujungnya cuma dibalikin aja naskahnya karena memang jelek sih. Saya baca juga ketawa sih sebenarnya. Nah ini Tapi, jadi terjun ke pro ini gimana ini? nah pada saat itu kebetulan ada lomba penulisan skenario tingkat nasional, gitu loh. Oh, yang menyelenggarakan lomba itu adalah Departemen Pendidikan. Nah, pada saat saya di Jakarta, saya nulis skenario dan saya masuk 20 besar penulisan skenario nasional. Nah, itu kebetulan saya baru masuk sebagai ada sekolahnya. Jadi kalau masuk 20 besar itu dikasih kayak apa ya? Kalau kita sebut itu kayak seminar atau kayak sekolah berapa hari lah, seminggu gitu. Nah, yang mengajar itu profesional film kayak Aswindo, terus kayak Misbah, Pak Misbah dulu almarhum kalau nggak salah sekarang. Terus dulu jadi saya diajarin beliau. Nah, baru setelah itu ada teman kebetulan dia tahu saya bisa nulis, diajukan ke televisi. Nah, di televisi ternyata suka, Bang. Diangkatlah jadi televisi satu. Pada saat di televisi itu ratingnya bagus gitu loh. Banyak yang suka. Saya diminta terus di televisi sampai saya tolak-tolak untuk bikin. Karena televisi itu kerjanya luar biasa cepat. Jadi kayak kita nulis dalam waktu 3 hari, besoknya syuting, Bang. Nah, jadi dari awal ditolak orang nih, akhirnya waktu itu sering nolak punya orang malah. Iya, karena menurut saya kerja di televisi atau menulis televisi itu kayak gimana ya, kayak kebut satu malam gitu, dan kayak nggak berasa dapat apresiasinya sih sebenarnya, walaupun banyak yang suka juga gitu loh. Nah, setelah itu memberanikan diri, oh kayaknya bagus nih kalau kita tembus sebagai penulis skenario nasional layar lebar gitu. Nah, itu pun susah banget masuknya, Bang. Tidak diterima, sering ditolak juga setelah itu walaupun kita udah pernah di televisi gitu loh. Nah, akhirnya karena ditolak, saya punya modal sama teman-teman bikinlah PH dari hati film. Di HF Entertainment ini. Kalau Abang tahu di HF itu dari hati itu singkatannya, Abang tahu itu adalah Daha dari hati, Daha Selatan, Bang. Daha itu Daha, jadi DH itu adalah dari hati, Daha. Kalau disingkat itu Daha, Bang. Ibu kota negara. Pendidikannya. Iya, Daha. Nah, itu adalah dari dalam hati. negara ini. Iya, betul. Nah, dari hati itu tercipta karena mungkin kita bikin dari hati gitu. Dari hati bikinnya. Nah, makanya perusahaan kita namanya Dari Hati Film gitu. Awal-awal makanya kita bikin catatan akhir kuliah itu, dan tidak menyangka juga debut kita. Saya kalau debut biasanya lumayan, Bang, akhirnya masuk nominasi Piala Citra. Nah, menurut saya itu sesuatu yang membanggakan sekali seumur hidup saya gitu. Karena dari 100 film nominasi cuma 5, Bang. Gitu loh. Dan itu bisa masuk nominasi ya. Nah, itu akhirnya sampai sekarang saya bikin lumayan banyak film, tapi belum berani untuk membuat tentang Kalimantan. Karena masih belum berani. Kita tahulah, Bang, bioskop di Kalimantan kan sedikit ya. Gitu loh. Dikit banget kalau dengan biaya film yang biaya kan miliaran ya, gitu loh. Apakah mungkin akan kembali uang kalau kita produksi tentang Kalimantan gitu loh. Betul. Nah, menurut saya lihat Saranjana yang viral secara nasional, ini adalah kesempatan saya untuk mengisi dan mengenalkan Kalimantan gitu loh. Karena pakai konten apa lagi saya harus membawa identitas saya gitu loh. Saranjana ini seperti kayak kita sebut Saranjana ini membuka gerbang, Bang. Membuka gerbang biar semua orang melihat dan melihat Kalimantan itu kita juga berbudaya yang unik loh. Kita berbudaya yang menarik gitu. Mudah-mudahan ini sesuai dengan yang kita lihat di film itu ya.
lewat masuk ke kota Saranjana ini yang memang modern, dan akhirnya nanti dari Daha ini bisa jadi sebuah film yang betul-betul yang modern sekali dikelola ini. Amin, Bang. Oke. Kita harapan kita sebenarnya berharap muncul minat-minat terutama dari Kalimantan juga, anak muda bahwa nggak takut bermimpi, jangan takut dengan keterbatasan, bahwa kita sama kok di Indonesia, mau di Kalimantan, mau di pelosok, kalian punya kesempatan yang sama.